2021 mungkin bisa dinobatkan sebagai tahun vaksinasi massal COVID-19. Seluruh negara seakan berlomba untuk mengakhiri pandemi yang berlangsung dalam setahun terakhir. Tak terkecuali Indonesia. Senin 8 Maret 2021, tanah air kembali menerima stok vaksin pesanan untuk program vaksinasi massal yang tiba kali ini berasal dari produksi AstraZeneca. Kedatangan vaksin asal Inggris ini merupakan skema kerjasama multilateral aliansi global untuk vaksin dan imunisasi Gavi COVAX Facility. Indonesia menerima pengiriman pertama vaksin AstraZeneca sebesar 1.113.600 vaksin jadi adalah bagian awal dari batch pertama pemberian vaksin melalui jalur multilateral, di mana di dalam batch pertama Indonesia akan memperoleh 11.704.800 vaksin jadi. Ini adalah vaksin kloter ke-6 yang diperoleh pemerintah Indonesia setelah kloter pertama tiba pada pertengahan Desember lalu. Dengan demikian, kini beredar 2 jenis vaksin COVID-19 di Indonesia, yaitu buatan Sinovac China dan AstraZeneca asal Inggris. Untuk memastikan penggunaannya tak terkendala, Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan atau BPOM secara resmi menerbitkan izin penggunaan darurat untuk vaksin AstraZeneca di Indonesia. Hasil evaluasi khasiat berdasarkan uji klinik menunjukkan bahwa pemberian vaksin AstraZeneca dapat merangsang pembentukan antibodi baik pada populasi dewasa maupun lansia dengan rata-rata titer antibodi GMT-nya setelah dosis kedua. Dewasa yaitu usia 18 sampai 60 tahun adalah adanya peningkatan 32 kali. Sedangkan lansia usia di atas 65 tahun 21 kali. Efikasi vaksin dengan 2 dosis standar yang dihitung sejak 15 hari pemberian dosis kedua hingga pemantauan sekitar 2 bulan menunjukkan efikasi sebesar 62,1%. Mari kita lihat perbandingan keduanya. Vaksin AstraZeneca Oxford terbentuk dari modifikasi virus yang biasanya menginfeksi simpanse. Virus yang dimodifikasi ini membawa sebagian dari virus COVID-19 yang disebut protein spike. Sementara vaksin yang dibuat Sinovac menggunakan virus utuh yang sudah dimatikan untuk memicu sistem kekebalan tubuh terhadap virus. Jika dilihat dari kemampuan meningkatnya kekebalan tubuh, kedua vaksin ini lulus uji Badan Kesehatan Dunia atau WHO yang mensyaratkan efikasi di atas 50%. Berdasarkan uji coba, AstraZeneca memiliki tingkat efikasi 70%, sementara Sinovac 65%. Keduanya diberikan dalam 2 kali suntikan dengan jarak pemberian yang berbeda. Jika AstraZeneca diberikan dalam rentang 28 hari, maka Sinovac diberikan dengan selisih hanya 14 hari. Dan yang tak kalah pentingnya adalah dari segi harga. Vaksin AstraZeneca dijual dengan harga Rp42.000 hingga Rp70.000 per dosis. Lebih ekonomis ketimbang vaksin Sinovac yang diperkirakan harganya berkisar di Rp200.000 per dosis. Namun perlu diwaspadai terkait efek samping dari vaksin AstraZeneca. Mulai dari reaksi nyeri pada daerah bekas suntikan, kemerahan, gatal, hingga mengalami demam, meriang, mual, dan muntah. Keberadaan vaksin ini diharapkan dapat membantu pemerintah mencapai target vaksinasi massal dalam waktu 1 tahun. Meski harus diakui, target ini terlalu optimis jika melihat kenyataan persaingan memperoleh vaksin secara global. We currently face several barriers to increasing the speed and volume of production of vaccines, from export bans to shortages of raw materials, including glass, plastic, and stoppers. WHO is working on 4 approaches. The first and most short-term approach is to connect companies who are producing vaccines with other companies who have excess capacity to fill and finish. This could help to speed up production and increase volumes. Pemerintah Indonesia sendiri berencana mengamankan stok 426 juta dosis vaksin hingga 1 tahun ke depan. Jika ditinjau dari perolehan vaksin hingga 8 Maret lalu, maka stok yang diamankan bahkan belum mencapai 10% dari yang dibutuhkan. Dan tantangan terbesar diprediksi akan terjadi di semester 2 tahun ini. Karena memang sampai di bulan Juni baru ada sekitar 90 juta vaksin yang kita bisa datangkan.
Karena vaksin ini menjadi komoditi rebutan di seluruh dunia. Semester pertama itu hanya 20-25%. Karena berapapun kita bisa suntik, vaksinnya nggak ada. Yang berat adalah di semester kedua. Semoga saja setiap kerja keras pemerintah untuk vaksinasi massal berbuah manis. Karena dana yang digelontorkan untuk pengadaan vaksin gratis bukannya sedikit. Namun jika stok vaksin global menipis, bahkan tak mumpuni, akankah vaksin merah putih buatan anak negeri sudah dapat diandalkan? Semoga saja. Tim Liputan CNBC Indonesia.